permainan ini tuh hanya untuk kesenangan orang-orang kaya. Jadi karena hidupnya dia tuh udah terlalu bahagia, semua yang dia inginkan itu udah didapat. Jadi dia tuh nggak tahu lagi harus ngapain, dan dia nggak tahu lagi uangnya itu harus diapain. Karena udah saking kayanya, jadi hidup dia itu terasa membosankan. Dan dia membuat game ini untuk merasakan kesenangan yang dia rasakan ketika dia masih kecil. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini seperti request kalian, aku bakalan bahas Squid Game. Nah, drama ini tuh termasuk drama terbaik ya di Netflix. Jadi drama ini masuk ke peringkat 2 besar dunia di chart Netflix. Pembahasan ini tuh aku bakalan bagi menjadi beberapa part. Part yang pertama aku bakalan review cepat tentang drama Squid Game, yaitu dari episode 1 sampai episode 9. Nah, di part 2 aku bakalan bahas prediksi dan teori untuk season kedua. Di part 3 aku akan membahas fakta-fakta terkait drama ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian apabila kalian ada yang belum mengerti dari penjelasanku yang sekarang. Kita langsung aja yuk ke videonya. Jangan di skip video ini karena sepanjang apapun video aku pasti berisi informasi yang penting buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Check it out. Sekarang aku bakal mulai review cepat dari episode 1 sampai episode 9. Nah, drama ini tuh diawali dari seorang laki-laki parubaya bernama Song Ki-hoon yang memiliki kehidupan yang susah setelah dia dipecat atau di PHK dari pekerjaannya. Dampak dari kejadian ini tuh dia jadi mengalami kehidupan yang sangat sulit dan juga banyak hutang di mana-mana dan mengakibatkan rumah tangganya yang menjadi hancur. Selain itu, dia juga kehilangan hak asuh atas anaknya. Pada saat ulang tahun anaknya, dia mencuri uang ibunya untuk berjudi agar dia dapat memberikan hadiah yang istimewa untuk anaknya tersebut. Dan benar, pada saat itu dia memang beruntung, dia memenangkan judi tersebut. Dia mendapatkan uang yang banyak, tetapi uang itu malah dicuri. Tetapi naasnya dia malah bertemu dengan para rentenir. Bahkan rentenir itu sampai-sampai menyuruh dia untuk menggadaikan atau menjadikan jaminan organ tubuhnya. Dan di hari sialnya tersebut, dia tidak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki yang menawarkan dia sebuah permainan. Nah, orang itu diperankan oleh Gong Yoo. Siapa sih yang nggak tahu Gong Yoo? Sampai sekarang sih sebenarnya masih belum terlalu jelas ya perannya dia itu sebagai apa. Tapi kalau menurut aku, peran dia di sana hanya untuk mencari pemain-pemain baru untuk memainkan Squid Game. Ternyata orang tersebut sudah mengetahui latar belakangnya Gi-hoon. Dan dia menawarkan hadiah besar apabila dia bersedia mengikuti permainan yang ditawarkan tersebut. Sebelum pergi, laki-laki tersebut yang diperankan oleh Gong Yoo, dia memberikan kartu nama kepada Gi-hoon apabila sewaktu-waktu dia berubah pikiran dan ingin mengikuti permainan tersebut. Setibanya dia di rumah, ibunya mengatakan kepada dia kalau anaknya akan dibawa ke Amerika tahun depan. Nah, disitulah ibunya mulai berkata kepada si Gi-hoon ini, kalau misalnya kamu memiliki uang yang banyak, kamu akan mendapatkan hak asuh dari anakmu. Nah, disitulah dia mulai berpikir untuk mengikuti permainan tersebut. Ketika dia dijemput di dalam sebuah mobil, dia dibius untuk dibawa ke sebuah tempat. Ketika dia sadar, ternyata dia sudah berada di ruangan besar bersama ratusan orang yang akan mengikuti permainan tersebut juga. Dan ternyata orang-orang tersebut juga memiliki kehidupan atau nasib yang sama seperti dia, memiliki hutang yang banyak dan kehidupan yang susah. Nah, disinilah baru dijelaskan peraturan-peraturan dasar pada permainan tersebut. Dan bahkan mereka diharuskan untuk menandatangan kontrak sebelumnya. Ada 3 peraturan di sini yang harus disepakati atau ditandatangani. Yang pertama, peraturannya yaitu tidak boleh berhenti di tengah-tengah permainan. Nah, peraturan yang kedua, yang kalah akan tereliminasi. Peraturan ketiga, apabila ingin menghentikan permainan, maka dilakukan pemungutan suara. Nah, apabila mayoritas ingin menghentikan permainan tersebut, maka akan dikabulkan dan permainan itu akan segera dihentikan. Di sini mereka tidak pernah tahu apa permainan yang akan dimainkan sebelum mereka memulai bermain, dan mereka juga tidak tahu eliminasi apa yang dimaksudkan dalam kontrak tersebut. Jadi mereka hanya tahu yang menang itu dapat hadiah uang banyak, hanya itu saja. Di sini mereka akan melakukan 6 permainan yang akan dilakukan selama 6 hari.
Permainan pertama adalah permainan lampu merah dan lampu hijau. Di sini ada satu boneka pengawas yang apabila dia menutup mata, kalian harus bergerak. Dan apabila boneka itu berbalik, kalian semua harus diam, tidak boleh ada yang bergerak. Apabila ada salah satu yang bergerak, maka akan segera dieliminasi. Di awal kedatangannya Gi-hun, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat tua dan dia memiliki nomor peserta 001 alias dia yang pertama kali yang berada di situ. Orang ini divonis memiliki tumor otak dan hidupnya tidak akan lama lagi. Kemudian permainan pun dimulai. Nah, awalnya mereka mengira ini hanyalah sebuah permainan anak-anak yang biasa mereka lakukan ketika mereka waktu kecil. Bahkan mereka sampai heran ya, kok kita disuruh main permainan anak-anak kayak gini, sedangkan mereka itu nggak ngerti eliminasi apa yang dimaksud di sini. Di sini ada dua anak muda yang menjadi korban pertama karena awalnya mereka masih nganggap ini bercanda-bercanda aja ya, masih ketawa-ketawa dan sebagainya. Jadi ketika boneka melihat ke belakang, mereka masih bergerak. Padahal kan peraturannya kalau boneka lihat ke belakang, mereka itu nggak boleh bergerak. Tapi mereka malah bergerak dan akhirnya tereliminasi. Disitulah terdengar suara tembakan yang mengagetkan semua peserta pastinya. Nah, ternyata eliminasi yang dimaksud di sini adalah dibunuh atau mati di tempat saat itu juga. Hal ini malah membuat para peserta lain panik dan berlarian. Nah, semakin berlarian ya semakin dibunuhlah semua orang-orang itu karena mereka melanggar peraturan. Nah, Gi-hun ini dia sangat shock mengetahui keadaan tersebut. Apabila dia bergerak, dia berpikir dia pasti mati. Bahkan saking shocknya dia malah nggak bergerak sama sekali di situ. Padahal ada batas waktu yang ditentukan. Jadi di situ temannya mengingatkan, ayo cepat bergerak, kalau tidak waktunya akan habis. Akhirnya dia mulai cepat-cepatlah bergerak menuju ke depan. Jadi singkat cerita, dari 456 peserta hanya tinggal tersisa setengahnya saja karena sisanya sudah tereliminasi atau dibunuh. Nah, dari sinilah orang-orang memutuskan untuk ingin menghentikan permainan ini karena mereka tidak sanggup apabila mereka harus tereliminasi. Sebelum dilakukan pemungutan suara, pengawas permainan menunjukkan terlebih dahulu hadiah uang yang akan mereka dapatkan. Jadi hadiah yang akan didapat itu adalah semua akumulasi dari para peserta yang gugur. Satu nyawa bernilai 100 juta won. Jadi semakin banyak yang gugur, maka semakin bertambahlah hadiah uang yang akan didapat. Setelah permainan pertama sudah terkumpul sekitar 20 miliar won. Nah, disinilah orang-orang mulai ragu ingin melanjutkan atau tidak. Jadi banyak juga sih yang ingin melanjutkan dan banyak juga sebagian yang ingin berhenti karena takut mati. Jadi dari pemungutan suara ini hasilnya hampir 50-50. Tapi hanya tinggal satu kakek nih yang belum milih dan ternyata dia memilih untuk menghentikan permainan. Nah, jadi beda satu poin nih. Akhirnya permainan pun dihentikan dan mereka dikembalikan ke tempat masing-masing. Nah, hari demi hari telah berlalu dan kehidupan mereka itu balik lagi seperti itu ya, dikejar-kejar rentenir, bahkan ada yang sampai nggak bisa makan. Setelah pulang ke rumah masing-masing, Gi-hun berusaha melaporkan semua yang dia alami ke kantor polisi. Namun sayangnya Gi-hun tidak dipercayai oleh polisi yang mendengarkan ceritanya dia. Di situ tidak sengaja ada seorang polisi yang mendengarkan cerita dia tersebut. Nah, polisi ini tuh ternyata si Junho. Jadi Junho ini sedang mencari kakaknya yang sudah lama menghilang atau tidak pernah kelihatan. Secara tidak sengaja dia menemukan kartu nama Squid Game di kamar kakaknya. Disitulah dia mulai mencari tahu kakaknya kepada Gi-hun dan sayangnya Gi-hun juga nggak mau buka suara soal itu. Dan setelah mereka kembali merasakan perihnya hidup, tiba-tiba ada lagi kartu nama itu datang ke tempat mereka untuk menawarkan kalau mereka mau kembali menjalani permainan tersebut. Saat Gi-hun dijemput untuk kembali ke permainan tersebut, secara diam-diam Junho ini mengikuti mereka. Dan akhirnya Junho berhasil masuk ke dalam permainan tersebut dan dia menyamar sebagai seorang pengawas permainan Squid Game. Disitulah terungkap ada beberapa pengawas permainan yang bermain nakal, yaitu mereka memanfaatkan tubuh dari para korban yang sudah mati dengan menjual beli organ-organ tersebut. Nah, disitulah dia diam-diam mulai masuk ke ruang pribadinya frontman.
Dan di situ ternyata dia melihat bahwa nama kakaknya tercantum di list orang-orang yang sudah memenangkan Squid Game tersebut. Setelah dia mengumpulkan bukti-bukti tentang segala yang terjadi dalam Squid Game tersebut, dan setelah dia mengetahui kenyataan tentang kakaknya, dia kabur dari pulau tersebut. Tapi pada saat itu dia ketahuan nih pas dia mau kabur itu. Dari 200 orang tersebut, sebagian besar dari mereka kembali untuk melanjutkan permainan. Karena pengalaman dari permainan pertama, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat tim agar memudahkan mereka untuk melewati permainan-permainan yang akan datang. Di sini Gi-hun membuat tim dengan 4 orang yang terdiri dari si kakek tua peserta pertama tersebut, kemudian teman masa kecilnya yang tidak sengaja bertemu di sana, dan kemudian juga Ali, seorang pendatang dari Pakistan. Singkat cerita, permainan pun dimulai. Permainan ini adalah tentang gulali. Kalian tahu kan gulali? Jadi mereka di sini diharuskan memilih bentuk terlebih dahulu, yaitu ada bentuk lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Jadi mereka di sini diperintahkan untuk memilih gambar terlebih dahulu tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Sebenarnya sih di sini terjadi kecurangan karena ada beberapa peserta yang sudah mengetahui permainan apa yang akan dilakukan. Salah satunya yang curang ini adalah teman masa kecilnya, yaitu Sang-woo, karena dia sudah mengetahui kalau permainan itu ada hubungannya dengan gula. Akhirnya dia memilih gambar yang mudah karena dia sudah bisa menebaknya. Cuma sayangnya di sini dia hanya diam-diam tidak memberitahu teman satu timnya. Tetapi naasnya di sini, Gi-hun dan Pak Tua memilih bentuk yang susah. Gi-hun memilih bentuk payung dan Pak Tua memilih bentuk bintang. Setelah mengetahui permainannya, Gi-hun baru sadar kalau dia memilih bentuk yang sulit. Karena apabila bentuk itu patah, maka dia akan tereliminasi. Untungnya, Gi-hun menemukan cara yang efektif secara tidak sengaja untuk memotong bentuk gulali tersebut. Dan akhirnya cara itu pun diikuti para peserta lainnya sehingga banyak yang lolos. Setelah permainan kedua ini, terjadilah keributan yang diakibatkan dari pembagian jumlah makanan yang tidak sama. Ternyata itu adalah ulah salah satu peserta, yaitu Doksu yang merupakan preman. Jadi Doksu dan timnya ini mengambil makanan 2 kali sehingga ada peserta lainnya yang tidak kebagian makanan, bahkan jatuh korban dari pertengkaran tersebut. Karena tidak ada tindakan dari para pengawas, maka Doksu memutuskan untuk mengambil jalan yang curang, yaitu dia akan membunuh orang-orang ketika mereka sedang tertidur. Sehingga peserta akan berkurang secara cepat, jadi saingannya jadi sedikit dong. Akhirnya terjadilah kerusuhan besar pada malam itu dan menelan banyak korban. Ternyata hal ini tuh sengaja dilakukan oleh pemimpin permainan ini dengan cara memberikan mereka makanan yang sedikit agar emosinya mereka menjadi terpancing dan menunjukkan sisi mereka yang sebenarnya. Keesokan harinya dilakukanlah permainan ketiga dari beberapa peserta yang selamat. Permainan ketiga mengharuskan mereka membentuk tim sebanyak 10 orang. Mereka kan tidak tahu nih permainan apa yang akan mereka lakukan. Pemikiran mereka hanya merekrut orang-orang yang kuat seandainya nanti dibutuhkan. Ternyata permainan yang akan dimainkan adalah tarik tambang. Nah, jadi timnya Gi-hun ini termasuk tim yang cukup diremehkan karena di dalam tersebut isinya ada 3 orang wanita, kemudian juga kakek-kakek, dan terlihat orang-orang yang lemah di sana. Dalam permainan tersebut, yang kalah akan terjatuh ke bawah dan meninggal. Tetapi karena masa kecilnya si kakek ini yang sering memainkan tarik tambang, nah dia bilang kepada timnya kalau tarik tambang itu bukan hanya karena orang yang kuat, tetapi ada trik dan tipsnya. Singkat cerita, timnya Gi-hun ini memenangkan permainan tersebut tanpa disangka-sangka karena trik dan tips yang diberikan oleh si kakek ini. Semakin hari semakin berkuranglah para peserta karena udah semakin banyak yang gugur. Jadi saingan udah semakin berkurang nih. Di permainan keempat mereka diminta untuk berpasang-pasangan tanpa mereka tahu kalau pasangan yang mereka pilih itu ternyata adalah saingan mereka untuk bermain kelereng. Nah, di permainan ini tuh cukup sangat menyedihkan ya, karena yang awalnya mereka mencari pasangan, mereka kira untuk menjadi partner, tetapi mereka mencari pasangan itu untuk menjadi musuh. Jadi banyak banget lah yang berpisah sama sahabat terdekatnya.
Bahkan ada pasangan suami istri yang harus kehilangan istrinya karena mereka dipasangkan untuk saling melawan. Bahkan banyak juga dari timnya Gi-hun ini yang gugur ya. Contohnya seperti Ali yang dari Pakistan, kemudian seorang wanita, dan juga si kakek pastinya. Tetapi ternyata kakek tua ini tuh jago banget loh main kelereng, yang harusnya Gi-hun ini kalah, tetapi kakek itu mengalah dari Gi-hun karena dia berpikir kalau hidupnya tuh udah gak lama lagi. Jadi akhirnya Gi-hun lah yang dimenangkan oleh si kakek ini. Singkat cerita, keesokan harinya mereka melanjutkan ke permainan kelima untuk melompat kaca. Di satu sisi, di saat yang bersamaan, si frontman berusaha mengejar Junho yang kabur dari pulau tersebut. Dan diikutilah oleh si frontman dan para anak buahnya. Sampailah Junho terdampar di sebuah pulau. Dan akhirnya si frontman pun menemukan lokasi Junho tersebut. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari Junho di pulau tersebut dan memerintahkannya untuk membawa secara hidup-hidup. Jadi sebenarnya si frontman ini udah tahu nih kalau adiknya itu ada di situ, karena setelah dia mendengar kabar kalau ada penyusup dan ditemukannya kartu identitas dia di dalam mayat yang dibuang, nah langsung tahulah dia kalau itu adiknya. Dan pada akhirnya In-ho dan Junho bertemu di pulau tersebut. Karena Junho merasa terpojok dan dia belum mengetahui kalau itu kakaknya, dilepaskanlah satu tembakan ke pundak In-ho. Kemudian Junho bertanya, "Siapa kamu?" Akhirnya In-ho membuka topengnya dan barulah dia tahu di situ kalau itu adalah kakaknya. Di situ In-ho berusaha ingin menyelamatkan Junho dengan cara meminta handphone yang akan dijadikan barang bukti oleh Junho. Tetapi Junho tidak mau sehingga dilepaskanlah satu tembakan oleh In-ho ke Junho sehingga dia jatuh dari tebing ke laut. Dalam permainan ini hanya menyisakan 3 orang dari 16 peserta, yaitu Gi-hun, Song-byuk, dan Sang-woo. Tetapi sayangnya setelah permainan ini berakhir, kaca itu dipecahkan semua hingga tidak sengaja mengenai Song-byuk hingga tertusuk di bagian perutnya. Tetapi saat itu tidak ada yang mengetahui apabila Song-byuk itu terkena tusukan di perut. Di malam harinya, Gi-hun lah yang mengetahui pertama kalinya bahwa Song-byuk terkena tusukan di perut. Kemudian dia meminta pertolongan dan berteriak-teriak. Tetapi sayangnya Sang-woo memanfaatkan keadaan tersebut dengan membunuh Song-byuk dengan alasan ingin cepat mengakhiri penderitaannya. Dia hanya tinggal tersisa 2 orang, Gi-hun dan Sang-woo, sahabatnya ketika dia dari masih kecil. Sang-woo membunuh Song-byuk dengan pisau yang ditinggalkan ketika mereka makan mewah terakhir sebagai hadiah memenangkan permainan kelima. Di permainan terakhir, mereka memainkan permainan yang biasa dimainkan oleh mereka ketika mereka masih kecil, yaitu permainan terakhir Squid Game. Di sini Gi-hun menjadi penyerang dan Sang-woo menjadi pemain bertahan. Penyerang diharuskan menyentuh kepala cumi-cumi melewati pemain bertahan. Mereka berdua dibekali sebuah pisau. Akhirnya di tengah-tengah permainan mereka bertarung. Singkat cerita, dalam pertengkaran itu Sang-woo kalah dari Gi-hun. Nah, otomatis Gi-hun ini sudah hampir memenangkan permainan. Tetapi ketika satu langkah lagi akan memenangkan permainan, dia berubah pikiran karena dia tidak tega kalau sahabatnya akan dibunuh. Jadi dia mengajukan untuk menghentikan permainan. Wah, sempat kecewa sih para VIP-VIP yang menonton di atas. Tetapi naasnya lagi, Sang-woo malah memilih untuk bunuh diri. Padahal Gi-hun ini sudah mengajaknya untuk pulang. Akhirnya Gi-hun lah yang menjadi pemenang dalam Squid Game ini dan memenangkan hadiah senilai 45,6 miliar won. Wah, banyak banget ya. Setelah dia pulang ke rumah, dia menemukan ibunya sudah meninggal. Jadi dia merasa sedih banget, udah kehilangan sahabat dan orang-orang terdekatnya. Kemudian ibunya juga ternyata meninggal. Hal ini membuat dia depresi selama 1 tahun. Dan uang yang dimenangkan dari Squid Game tidak pernah dia pakai sepeser pun. Ya mungkin ini karena rasa bersalahnya dia. Secara tidak sengaja dia mendapatkan kartu nama Squid Game lagi yang mengharuskan dia untuk datang ke salah satu alamat. Dan ternyata dia bertemu dengan seseorang yang sudah terbaring sakit di ranjang. Dan orang itu ternyata adalah kakek tua peserta 001 Oh Il-nam. Nah, disitulah baru dijelaskan ternyata kakek tersebut adalah salah satu pendiri dari Squid Game.
Otomatis Gi-hun kaget dong, padahal dia kemarin itu udah sedih banget karena dia pikir si kakek ini tuh meninggal gara-gara dia. Di situ dia bertanya kepada Oh Il-nam, apa maksud dari semua ini? Apa maksud kamu melakukan permainan ini? Menurut Oh Il-nam, permainan ini tuh hanya untuk kesenangan orang-orang kaya. Jadi karena hidupnya dia tuh udah terlalu bahagia, semua yang dia inginkan itu udah didapat. Jadi dia tuh nggak tahu lagi harus ngapain, dan dia nggak tahu lagi uangnya itu harus diapain. Karena udah saking kayanya, jadi hidup dia itu terasa membosankan. Dan dia membuat game ini untuk merasakan kesenangan yang dia rasakan ketika dia masih kecil. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat. Menurut Gi-hun, permainan ini tuh sangat kejam, tetapi menurut kakek tersebut, permainan ini kan tidak ada paksaan. Mereka yang datang sendiri, mereka yang menelpon sendiri, bahkan sudah diberi kesempatan untuk pulang, tetapi mereka kembali dengan sendirinya kan. Setelah itu si kakek pun meninggal karena dia tidak pernah berbohong kalau memang dia mengidap kanker otak. Setelah pertemuan itu, Gi-hun barulah tahu apa yang akan dia lakukan untuk selanjutnya dengan uang tersebut. Jadi setelah itu Gi-hun memenuhi janjinya terhadap sahabatnya dan juga terhadap Song-byuk untuk menjaga adik Song-byuk dan menjaga ibu dari Sang-gu. Jadi sebagian uangnya diberikan kepada ibu Sang-gu dan adik Song-byuk pun dititipkan kepada ibunya Sang-gu. Setelah itu dia memutuskan untuk menjemput anaknya ke Amerika. Tetapi lagi-lagi ketika dia akan menaiki pesawat, dia bertemu dengan seorang pria yang waktu itu pertama kali menawarkan dia permainan, yaitu diperankan oleh Gong Yoo. Akhirnya dia mencoba menyelamatkan pria yang ditawari kartu nama tersebut dan mengambil kartu namanya. Jadi sebelum dia naik pesawat, dia mencoba menghubungi lagi nomor tersebut. Dan dia menanyakan apa sih maksud sebenarnya dari permainan tersebut dan apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi orang di telepon tersebut, yaitu pemimpinnya, malah mengarahkan Gi-hun untuk cepat-cepat masuk saja ke pesawat karena dia kan akan menemui anaknya. Tetapi di sini Gi-hun malah memilih untuk kembali dan tidak jadi naik pesawat. Dia memilih untuk mencari tahu tentang permainan tersebut. Wah, nggak jadi dong ketemu lagi sama anaknya ya. Gimana sih nanti anaknya bakalan mikir kalau ayahnya itu selalu bohongin dia. Akhirnya film ini pun selesai. Nah, disinilah mulai menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang menonton drama ini. Nah, di video selanjutnya aku akan menjelaskan penjelasan akhir dari cerita drama ini dan akan memberikan prediksi dan teori untuk season 2. Jadi tunggu video aku selanjutnya ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe. Karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Izurung TV. 그럼 감사합니다.